sembah Tuhan, sembah Dia. Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang patut ditinggikan. Haleluya. Mari bersama-sama dengan saya yang percaya katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Semangat memuji Tuhan. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan. Haleluya. Yang luar masih belum ada suaranya. Mana suaranya yang luar? Masih semangat memuji Tuhan. Haleluya, luar biasa. Mari kita pujikan lagi dengan satu pujian. Glory bagi haleluya. Semuanya bergoyang bagi Tuhan. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory.
lagi Tuhan. Lebih semangat lagi. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Tangannya di atas kepala. Tangannya di atas kepala. Haleluya. Yesus adalah jalan kebenaran buat kita. Amin. Sebentar kita akan menyaksikan persembahan tari dari ekip kita. Untuk adik-adik mohon dipersilakan. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad,
stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lonely the world is in an error binding. He appeared, and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder brings a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lonely the world is in an error binding. Till He appeared, and the soul felt His word. A thrill of hope, the Penyalaan weary lilin world pertama dimohon dengan rejoices, hormat. for yonder Ibu Gembala, Ibu Deborah, kepada beliau kami persilahkan. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, Penyalaan lilin yang kedua dimohon dengan hormat Ketua Natal Bapak Om Han, Bapak Agus Berani Nadi, kami persilahkan. Divine, oh, night divine. Penyalaan lilin yang ketiga dimohon dengan hormat Ketua Komisi Kaum Pria Bapak Yusuf Prasetyo, dipersilahkan. It is the night of our dear Savior's birth. Lonely the world is in an error binding. Till He appeared, Penyalaan lilin yang keempat dimohon dengan hormat Ketua Kaum Wanita Ibu Vivi. a thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear Penyalaan lilin yang keenam Ketua Tim Musik dimohon dengan hormat Mas Yuda, kami persilahkan. Ketua Tim Musik Mas Yuda, kami persilahkan. When Christ was born, oh, night
Dimohon dengan hormat perwakilan dari Malang, Bapak Buang kami persilahkan. Penyalaan lilin yang ke-8 dimohon dengan hormat Bapak Pendeta Markus Agustinus kami persilahkan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Oh Holy Night. Oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world is in an error pining till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the river rejoices, for
Namamu besar termulia Tuhan. Hanya Engkau yang terbesar dan termulia. Haleluya. 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 Hanya Engkau yang patut ditinggikan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Haleluya. Haleluya. Katakan Hosana, 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 Layak dipuji, disembah, nama yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak disembah, layak disembah. Damainya kami berserah. Kaulah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas semuanya, namamu besar Haleluya. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan hari ini. Bapa, kami bersyukur karena kami tahu Tuhan berkenan hadir di tengah kami umat-Mu yang hari ini sedang bersama-sama menikmati suasana Natal di tempat ini. Tuhan, kami bersuka cita sebab kami percaya Tuhan, bukan secara kebetulan hari ini kami bersama-sama berada di tempat ini dan menikmati hadirat Tuhan di tengah ibadah ini. Kami percaya Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kami umat-Mu. Terima kasih untuk pemerintah yang juga sudah memberikan fasilitas yang baik mendukung ibadah dan perayaan Natal sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesediaan semua kami, kebersamaan di antara kami untuk kami mewujudkan Natal ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang sudah mengambil bagian untuk melayani Tuhan hari ini. Kami berjanji Tuhan untuk memberi semua yang terbaik hanya untuk satu tujuan. Tuhan Yesus, Engkau yang sangat ditinggikan dan dimuliakan di tengah ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rindu sekali bersama-sama dengan panjenengan hari ini, dan kita bisa berkumpul di tempat ini oleh anugerah Tuhan. Waktu yang sudah ditentukan oleh gereja Tuhan di tempat kita ini 23 Desember. Sangat indah, saudara-saudara. Sudah ada khawatir tadi ya, sudah hujan, sempat hujan, dan kemudian puji Tuhan pada saat kita akan melangkahkan kaki ke tempat ini tiba-tiba hujan berhenti. Di luar sana Bapak Ibu ada saudara-saudara kita yang juga bersama-sama hadir. Beberapa dari saudara kita ini dari Malang. Mereka rupanya sudah datang lebih awal ke tempat ini dan begitu nyampe di sini sudah membuat gaduh. Saya kaget dari atas kok kayak gempa bumi, gerotok gitu. Begitu saya turun ternyata ada beberapa kursi yang saudara duduki, kelihatannya mereka bawa dari Malang sehingga lebih nyaman rupanya ya. Puji Tuhan. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan kita saudara-saudara. Ya, dan di luar sana ada beberapa bapak-bapak dari kepolisian dan dari Koramil yang juga mendampingi kita. Ini pun juga sebuah kehormatan untuk panjenengan dan saya untuk bersama-sama menikmati suasana Natal. Haleluya. Apakah hari ini harus tegang, saudara-saudara?
Iya, enggak ya, boleh lihat kiri kanan, muka belakang panjenengan, sekalipun harus tertutup dengan masker. Mohon maaf, saya ada jarak yang cukup aman dengan panjenengan. Ya, saya tidak memakai masker, tapi nanti setelah itu saya pakai kembali. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apapun subtema Natal dari semua gereja-gereja di Indonesia hari ini, di tahun 2021, maka PGI sudah menetapkan tema besar Natal kita. Dan temanya adalah cinta kasih yang menggerakkan. Cinta kasih yang menggerakkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu ada tema-tema yang senada, yang mungkin sudah dikreasikan sedemikian rupa oleh beberapa gereja, di antaranya gereja kita yang hari ini mengambil tema yang serupa, saudara-saudara, jadi sesuai dengan kebutuhan gereja. Dan tema itu tertuang di dalam banner di depan panjenengan ini. Boleh kita baca dengan suara yang bisa saya dengar ya. 2, 3. Iya, menjamu sahabat Kristus. Nah, ayo kita membuka Alkitab kita terlebih dahulu Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 22. Ayat ini menjadi ayat utama untuk tema yang diberikan oleh PGI, Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia, cinta kasih yang menggerakkan. Satu ayat ini saja mari kita akan baca secara bersama-sama dengan bersuara. Sekali lagi ini dibutuhkan supaya panjenengan mendengar, telinga panjenengan mendengar apa yang jenengan sampaikan. Dan saya berdoa, saya berharap akhirnya hati kita juga menyetujuinya. Coba kita baca bersama-sama, 2, 3. Karena mak gumem gitu ya, tapi cukup jelas kok di telinga kita ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, berpijak dari ayat ini, kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatanmu kepada firman Tuhan, kepada kebenaran, ya. Dan sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saya tidak tahu bagaimana pengurus PGI kemudian menetapkan ini menjadi ayat tema dari Natal kita di tahun ini. Tapi semua kita, saya pikir kita sepakat, kita setuju ya. Ini tema yang luar biasa dan sangat kontekstual di masa sekarang. Di masa-masa pandemi yang masih panjenengan saya alami, sehingga ada beberapa keterbatasan yang harus mau ndak mau, suka ndak suka, kita harus mulai membiasakan diri. Ada kebiasaan baru, memakai masker, prokes maksud saya, protokol kesehatan ya, harus diterapkan. Nah saudara-saudara, belum lagi di masa-masa sekarang ini bangsa kita sedang berduka oleh banyaknya bencana-bencana alam. Ini memang tidak terhindarkan. Ada yang dikatakan oleh karena ulah manusia. Setidaknya di Batu kita melihat kota yang tidak pernah terpikirkan akan terjadi banjir bandang di ketinggian lebih dari 4.000 meter. Kok 4.000? 444 itu Kota Malang. Belum Batunya, lebih tinggi dari itu. Ya, tidak kepikir pada akhirnya Batu itu bisa mengalami banjir bandang. Ya, namanya manusia punya kebutuhan harus terpenuhi, tapi kadang-kadang kurang bijaksana. Hutan yang harusnya menjadi perlindungan pada akhirnya ditebangi dengan tidak bertanggung jawab, dan pada akhirnya saudara-saudara menghasilkan penderitaan juga ya, melalui bencana alam banjir bandang. Tapi apapun itu Bapak Ibu saudara-saudara, bukan hanya banjir, gunung meletus, gempa dan seterusnya dialami oleh bangsa kita.
Bahkan diramalkan di waktu-waktu ke depan bangsa kita ini, khususnya di Pulau Jawa ini masih harus mengalami beberapa bencana-bencana yang itu tidak mengenakkan untuk didengar oleh telinga kita. Tapi mau tidak mau, siap tidak siap, kita mesti waspada. Itu yang dikatakan oleh pemerintah. Nah saudara-saudara, di tengah situasi yang seperti ini, Rasul Petrus, dia menyampaikan surat penggembalaan yang konteksnya waktu itu bagi orang-orang Kristen di daerah Asia Kecil yang mereka sedang mengalami penderitaan oleh karena kekristenan mereka. Firman Allah bukankah mengatakan, siap tidak siap, baik tidak baik waktunya, kita mesti berani mempertanggungjawabkan iman kita kepada dunia ini. Karena dunia pasti akan mencoba mempertanyakan iman kekristenan kita. Dan kita harus berani mempertanggungjawabkan, saudara-saudara. Ya, artinya setidaknya saudara punya keyakinan yang kuat. Kenapa sih jenengan kok percados kali Gusti Yesus? Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah dia manusia? Bukankah ada orang-orang yang mencoba mengatakan Yesus itu kan menungso, nyapa kok disembah dan sebagainya. Ya, nah sebagai orang percaya tentu kita punya pengertian yang lebih. Ya, saya yakin saudara dan saya tidak menyembah manusia, kita menyembah Tuhan. Memang dia adalah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Oleh karena besarnya kasihnya kepada seluruh umat manusia, dan Tuhan melihat manusia tidak punya potensi untuk menyelamatkan diri dengan kekuatannya. Karena pada dasarnya manusia yang lahir ke dunia ini, Alkitab katakan, dia ini orang berdosa. Kita mewarisi dosanya Adam dan Hawa, bukan berarti dosanya Adam dan Hawa itu kita tanggung, tidak. Tapi kecenderungan kita untuk berbuat dosa itu ada sejak lahir. Mulai dari kecil anak-anak tidak perlu diajari untuk berbuat jahat. Tapi anak-anak sudah mulai bisa. Dan saudara-saudara, sekarang ini ada banyak berita kemarin cukup mengagetkan. Anak usia 15 tahun di salah satu sekolah di kabupaten SMA, anak Tuhan lagi, orang Kristen lagi, dia bunuh diri, gantung dirinya di pintu sekolah. Itu bukan kabar yang pertama, sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Di usia yang ke-15 tahun, di usia di mana anak ini belum stabil, tapi dia hanya mengerti dia akan menyelesaikan semua masalah dengan mati. Maka bunuh diri diambil sebagai cara yang menurut dia. Padahal tidak demikian. Hidup kita di dunia kan Alkitab berkata hanya 70 tahun. Selebihnya adalah penderitaan. Ya. Dan setelah itu kita akan berhadapan dengan sebuah masa yang disebut masa kekekalan. Masa yang tidak ada batas, tidak ada ujung, tidak ada pangkal. Jadi ketika jenengan dan saya nanti meninggal, maka itu bukan akhir segala-galanya. Kita mesti mempertanggungjawabkan hidup kita ini nanti di hadapan Tuhan. Nah saudara-saudara, di usia yang belum stabil seperti ini, dan ada anak-anak yang bahkan di usia 12 tahun, usia SD kelas 5, mereka sudah berbuat hal-hal yang menurut ini kriminal, tapi kok mereka yang melakukan begitu ya. Nah ini membuktikan saudara-saudara, manusia yang lahir ke muka bumi ini adalah orang-orang berdosa, yang mereka mewarisi dosanya Adam dan Hawa. Artinya saudara-saudara, firman Tuhan ini iya dan amin. Semua manusia di muka bumi ini adalah orang-orang berdosa. Dan sayangnya Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Maut itu kematian kekal. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita tahu manusia tidak mungkin punya potensi menyelamatkan dirinya dengan kekuatannya, karena faktanya mereka orang berdosa. Maka dengan kasihnya yang besar, Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, mati di kayu salib, menanggung dosa seluruh dunia. Dan firman Allah mengatakan dengan jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka semua orang
yang percaya kepadanya tidak akan pernah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bersyukur ya saudara ya, jenengan dan saya adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Ya, lebih tepatnya kita adalah orang-orang yang mendapat anugerah Tuhan. Nah saudara dan saya sekarang ini kita mendapat anugerah Tuhan untuk menjadi orang percaya. Sekali lagi, sadarkah panjenengan dan saya, kita ini orang yang beruntung. Biasanya kan kita ngukur keuntungan itu, kita nganggap orang beruntung. Itu kalau ada pepatah bilang kayak gini ya, rumput tetangga itu lebih hijau. Kita melihat orang lain tiang Jawi menika ngendikan enak kok ya anune, falsafahnya sawang sinawang. Ketoke penak menurut kacamata kita. Tapi belum tentu ya. Mereka yang kaya raya, mereka juga punya pergumulan mereka sendiri. Kita yang mungkin dalam batas tertentu keuangan kita tidak lebih banyak, kita punya pergumulan sendiri. Artinya begini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, semua panjenengan dan saya ini pada dasarnya kita ini orang yang butuh Tuhan. Dan hebatnya Tuhan kita tahu, bukan hanya soal kebutuhan jasmani kita, tapi ada kebutuhan lain yang hanya bisa dilakukan, dipuaskan, hanya bisa dicukupkan oleh Tuhan. Itu adalah keselamatan. Nah saudara dan saya, bersyukurlah kita ketika panjenengan dan saya ada di dalam situasi Natal, suasana Natal seperti ini. Sukacita kita bukan hanya sekedar kita ramai ketemu dengan saudara seiman kita di tempat ini. Saudara-saudara kita dari Malang juga hadir di tempat ini ya. Dan begitu datang mereka sudah sibuk menolong seperti Marta ya, pelayanan mereka sibuk dengan menolong konsumsi yang nanti akan sama-sama kita nikmati di tempat ini. Bukan hanya sekedar ketemu rame-rame bajunya baru ya, bukan hanya sekedar ketemu saudara-saudara seiman yang lain sudah lama tidak ketemu, hari ini bisa ketemu bersama-sama, senang memang. Tapi sadarilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa Natal ini juga mengingatkan panjenengan dan saya betapa besarnya kasih Tuhan bagi dunia ini. Nah saudara-saudara, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa-masa seperti ini itu pernah dialami oleh orang-orang Kristen mula-mula di Asia Kecil. Mereka adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Mereka adalah orang-orang yang menderita, bukan hanya secara psikis, tapi mereka mendapatkan penolakan. Mereka mengalami krisis identitas. Ya, setidaknya kalau panjenengan membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 12, mereka disebut kaum minoritas. 1 Petrus 2 ayat 18 ada kata hai kamu hamba-hamba. Artinya ini status sosial yang disandang oleh orang-orang Kristen waktu itu. Orang-orang yang mungkin tidak punya hak khusus di dunia ini, tidak punya kelebihan istimewa di dunia ini yang mereka miliki. 1 Petrus 2 ayat 12 dan 13 mengatakan berkali-kali mereka difitnah, mereka dinista, mereka mengalami ketidakadilan. Ini peristiwa, ini situasi yang dialami jemaat mula-mula. Situasi panjenengan dan saya sekarang berbeda. Tetapi kita juga tidak lepas dari yang namanya penderitaan, dari yang namanya kesulitan. Walaupun sekali lagi bentuknya berbeda. Sakit tidak sembuh-sembuh, bukankah itu situasi yang tidak mengenakkan? Di kantor sebagai orang Kristen ya ada beberapa batasan yang sebenarnya pemerintah kita pemerintah yang sangat bijak. Mereka sudah memberikan aturan-aturan yang jelas. Tapi namanya di lapangan saudara-saudara ya, bertemu dengan banyak orang dengan banyak kepentingan yang kadang-kadang karena iman kita, maka kadang kita mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakkan dan sebagainya. Ya, di mana-mana bisa terjadi. Nah, di tengah situasi seperti ini loh, Tuhan mengatakan melalui Rasul Petrus pasal 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Artinya di tengah situasi yang seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang dialami jemaat mula-mula, mereka harus belajar untuk mengamalkan kasih persaudaraan.
Dan itu hanya dimungkinkan terjadi ketika mereka taat kepada kebenaran. Karena kalau melihat diri mereka sendiri, lawang saya ini sudah kekurangan, lawang saya ini sudah didiskreditkan, ya, saya sudah mengalami penderitaan. Lantas bagaimana mungkin, apa alasannya saya harus berbuat baik kepada orang-orang yang mungkin mereka orang-orang yang mendiskreditkan saya? Situasinya berbeda, tapi Alkitab ini iya dan amin. Alkitab ini juga berbicara kepada panjenengan dan saya sekarang. Jenengan dan saya sebagai orang-orang percaya, kita ini diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan kita ini murni diselamatkan oleh anugerah dan kasih karunia Tuhan. Bukan usaha kita, bukan amal kita, bukan kebaikan kita, itu tidak nyelamat nih. Murni karena kasih karunia Tuhan, tapi bukan untuk kita nikmati sendiri. Kita mesti membagikan kesaksian iman kita, kita mesti membagikan kasih kita yang kita terima dari Tuhan, kita amalkan kepada orang lain dalam bentuk kasih persaudaraan. Ini yang Alkitab katakan. Dan kata yang digunakan adalah Philadelphia, atau menurut suku katanya adalah Phileo. Phileo itu artinya kasih persaudaraan. Saya pernah menggambarkan seperti ini. Kalau ada saudara seiman kita di tempat inilah contohnya, atau di tengah keluarga kita, sebagai orang tua contohnya ya, ada Om Han di sini, ada Pak Boang, ada Om Yudi dan sebagainya. Kita punya anak. Lantas kasih yang kita kembangkan di tengah keluarga kita ini adalah kasih storge. Memang kasih karena kita punya ikatan persaudaraan, ya, ikatan darah ya. Tetapi juga kasih yang philia, itu bisa terjadi di tengah keluarga kita atau di tengah saudara seiman. Kalau ada saudara seiman yang mungkin pernah, contohnya Om Han di sini, pernah enggak tersakiti dengan perkataan saudara seiman di sini? Saya kan tidak meminta untuk menyebut nama. Pernah enggak Om Han? Pernah. Lantas reaksinya Om Han apa? Diintegrasi ya. Reaksinya apa Om? Wajar, sesuatu yang wajar. Jangankan kita berbuat salah kepada orang lain, kadang berbuat baik kepada orang lain bisa disalahpahami loh Bapak Ibu ya. Tapi kita bisa mengasihi mereka karena kita tahu ini saudara kita, ini saudara seiman kita. Kadang-kadang saudara seiman itu bisa lebih dekat daripada saudara kandung kadang-kadang. Kita bisa tetap mengasihi orang-orang yang lain yang bahkan mungkin nyakiti kita. Itu kasih philia. Apalagi kalau orang lain mengasihi kita, orang memberkati kita, orang menguntungkan kita, maka lebih mudah kita menerima orang tersebut. Itu kasih philia. Tapi kemudian saudara-saudara, ada bagian yang lain yang Alkitab katakan, rupanya tidak hanya dengan kasih philia. Lantas apa yang dimaksud sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, dan hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, bukan dengan kasih yang pura-pura, bukan dengan kasih yang munafik, bukan hanya sekedar lip service saja, tapi dengan kasih yang tulus ikhlas, kasih yang sungguh-sungguh. Bukankah Alkitab kita berkata, seandainya seluruh Alkitab kita ini dirangkum, maka yang keluar adalah hukum kasih. Matius 22. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, dengan akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kualitasnya sama, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasih yang seperti ini yang harus dikembangkan. Nah, sayangnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih yang persaudaraan tadi menggunakan kata phileo, kata dasarnya, tetapi kemudian berubah ketika Tuhan mengatakan melalui Rasul Petrus, hendaklah kasihmu dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh, tidak munafik. Maka kata yang digunakan ternyata adalah kasih agape.
Itu kasihnya Tuhan kepada manusia. Duh, ya apa mungkin? Tapi bukankah Alkitab kita berkata, saudara-saudara, ada ayat di Alkitab kita yang bagi banyak orang ini dipertanyakan, ini enggak masuk akal. Tapi yang bagaimana ya? Yang enggak masuk akal. Yang enggak masuk akal kayak gini. Kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, maka balaslah kejahatannya sesuai dengan iki laler iki apa to? Aku wis 100 lho jane. Iki mesti laler wedok. Ya, dirubung laler ya. Setimpal dengan apa yang dia perbuat, betul Bapak Ibu? Orang dunia mengatakan demikian. Dan itu dianggap sah-sah saja. Ya, setimpal kok dengan kesalahannya. Tapi Alkitab tidak mengatakan demikian ya Bapak Ibu. Yesus mengajarkan hal yang berbeda. Yesus ngomong kayak gini. Kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, maka berikan pipi kirimu. Kalau ada orang yang berbuat jahat kepadamu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi berkati, tetapi doakan. Nah, ini yang disebut kasih agape. Kasih yang model kayak gini ini loh Bapak Ibu, yang Tuhan mau melalui Rasul Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Nah, apakah ini bisa kita kerjakan? Apakah ini mampu? Apakah ini sanggup kita kerjakan? Kalau tidak sanggup, tidak mungkin Tuhan katakan seperti ini. Yesus katakan kok, sempurnalah kamu, sama seperti aku adalah sempurna. Itu artinya Tuhan memberi kekuatan kepada panjenengan dan saya untuk bisa melakukan apa yang Tuhan yang Tuhan bisa kerjakan. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersyukur kepada Tuhan hari ini. Karena Allah menginginkan panjenengan dan saya memiliki kasih bukan hanya sebatas filiu, kasih persaudaraan, yang bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, atau bahkan kita bisa mengampuni, memaklumi orang yang berbuat jahat kepada kita. Tapi bar gak diwawuh, ya, bar ora disopo. Tidak demikian. Yang Tuhan mau adalah bahkan kepada orang yang telah menyakiti hati kita, kita diberi kesanggupan untuk tetap mengampuni dan menerima dia. Itu pesan Natal yang harus kita tangkap hari ini. Yang terakhir, yang kedua adalah mengaplikasikan firman Tuhan sebagai pondasi dalam membangun cinta kasih persaudaraan. Kalau tidak dilandasi Alkitab, tidak dilandasi firman, saudara-saudara tidak akan pernah bisa kita mengasihi orang lain apa adanya dengan kasih yang agape. Firman Allah ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Firman Allah ini adalah benih ilahinya Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tidak akan pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan dan berhasil. Saudara-saudara, hidup kita di dunia ini tidak lama, hanya sementara. Jadi ketika panjenengan dan saya diberi kesempatan untuk hidup di dunia yang penuh dengan tantangan ini, jangan mendasarkan diri kita kepada sesuatu yang lain selain daripada firman Tuhan yang akan menolong Bapak Ibu saudara-saudara, menguatkan kita. Karena firman Tuhan ini bukan hanya memberikan jaminan untuk menyelesaikan solusi yang saudara alami, tapi firman Tuhan ini juga adalah jaminan bagi sebuah kehidupan kekal yang saudara dan saya akan nikmati. Ya. Perkataan Allah, firman Allah sendiri, benih yang kekal. Saudara-saudara, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua yang hidup di muka bumi ini firman Tuhan katakan dalam ayat 24, 1 Petrus pasal yang kedua, adalah seperti rumput dan kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur. Lantas apakah panjenengan akan mendasarkan hidup panjenengan dan saya dengan sesuatu yang bisa dimegahkan di bumi ini? Orang bisa menghargai orang lain
bahkan menaruhnya lebih tinggi penghargaannya dibanding orang lain oleh karena pakaian yang dia pakai, oleh karena mobil apa yang dia tumpangi, oleh karena strata sosialnya yang lebih tinggi dibanding kita. Tapi kekristenan tidak mengajarkan demikian. Panjenengan dan saya mesti belajar untuk menerima saudara kita apa adanya, mengasihi Tuhan, mengasihi mereka dengan kasih standar yang tinggi, kasihnya Tuhan, kasih yang agape tadi loh. Jadi saudara-saudara jangan mengukur ya harga diri kita ini dengan apa yang kita miliki. Harga diri jenengan tinggi itu bukan karena apa yang jenengan pakai. Tiang Jawi ngendikan, ajining diri saka, ajining diri saka, terus ajine raga saka busana. Ya ada benarnya memang ya. Kalau kita ya kalau Natal ini lantas seragamnya semuanya kuning, ya puji Tuhan di sini semuanya kuning, ada yang ada yang orange ya, ada yang kemerah-merahan, ada yang semuanya bajunya bagus. Lajeng jenengan ada satu orang yang datang ke tempat ini pakai singlet terus gawe kulot ya ndak enak sing larang sih ya, ndak ada yang larang, tapi ya malah jadi bahan perhatian ya, kok berbeda sendiri ya. Nah itu hanya sebuah gambaran. Bener ya pepatah Jawa nggih, ajining diri iki saka lati, dari perkataan kita. Berharganya tubuh kita ini, diri kita ini, harga diri kita ini dari perkataan kita. Ajining busana, ajining raga saka busana, dari pakaian yang kita pakai ya. Saya pikir, saya sebenarnya tadi berharap ada orang yang nyapa saya, kok ketok ganteng Pak. Orang enek, padahal aku ngoco bolak-balik loh. Kocoku tak gawedek nek buri ya. Ngoco bolak-balik, ora nek sing ora nek sing biji. Ya tak biji dhewe. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Jangan mengukur harga diri panjenengan dari apa yang saudara miliki. Karena pada dasarnya Yesus mati untuk kita. Yesus menebus hidup kita. Bukan hanya dosa kita yang diampuni oleh Tuhan. Ya. Tapi saudara dan saya menjadi berharga di mata Tuhan. Kita ini berharga. Firman Allah katakan kita ini biji matanya Tuhan. Kalau ada salah satu anggota tubuh kita yang sangat-sangat ya kita jaga, salah satunya adalah biji mata kita. Ojo sampai kelilipan, ojo sampai keculek ya. Ini biji mata. Ini sesuatu yang berharga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan menempatkan saudara dan saya sebagai biji matanya Tuhan, artinya hidup kita ini begitu berharga di mata Tuhan. Sadari itu Bapak Ibu. Yesus rela mati loh untuk saudara dan saya. Siapa sih kita ini saudara? Kita ini bukan siapa-siapa loh. Tapi Tuhan mau mati untuk panjenengan dan saya. Betapa berharganya. Jangan biarkan pengorbanan Tuhan menjadi sesuatu yang tidak berharga. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Hidup kita ini menjadi berharga di mata Tuhan oleh karena pengorbanan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka jadikanlah firman Tuhan ini pondasi dalam hidup kita. Ayat 25, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya, inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi nasihat Tuhan melalui Rasul Petrus ada dua. Satu, aplikasikanlah, kerjakanlah, lakukanlah, bagikanlah kasih persaudaraan. Bukan hanya sebatas filio, tetapi agape. Bukan hanya untuk saudara-saudara seiman, tapi ini waktu dan saatnya kita mulai membuka mata kita, melihat saudara-saudara kita yang hari-hari ini mereka mungkin dalam pengungsian oleh karena erupsi Gunung Semeru, yang kabarnya hampir setiap hari ada erupsi. Mereka juga ingin hidup layak, mereka juga ingin hidup sama seperti kita, tapi kenyamanan mereka terbongkar
oleh karena bencana yang sedang mereka alami. Mereka adalah orang-orang yang harus menjadi sasaran kasih kita. Ayo kita bagi kasih kita kepada mereka. Ini waktu dan saatnya. Ada orang-orang di sekitar panjenengan. Kalau panjenengan merasa orang yang malang, mungkin jenengan salah. Karena ada orang-orang yang mungkin lebih malang di sekitar panjenengan. Kita loh bisa bernafas. Kemarin kami video call dengan 3 jemaat yang ada di Malang. 2 masuk rumah sakit, yang 1 dirawat di rumah. Tapi 3-tiganya mereka sakit. Mereka ingin sama seperti panjenengan menikmati suasana Natal seperti sekarang. Tapi tidak bisa. Mereka harus ditolong dengan oksigen. Mereka harus ditolong karena sakit kanker ya, yang menggerogoti tubuhnya dan sebagainya. Dan ini waktu dan saatnya saudara-saudara jenengan melihat betapa berharganya diri kita ini. Mari kita akan bersyukur dengan apapun, jangan suka melihat ke atas ya. Jenengan akan sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Nikmati anugerah Tuhan. Tuhan itu memberikan cukup buat jenengan dan saya. Sampai Tuhan mengatakan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Memang konteksnya adalah pada waktu itu Paulus mengalami masa-masa yang sulit. Dia sudah dipakai Tuhan sedemikian rupa. Tidak ada loh orang sehebat Paulus memberitakan Injil sehebat itu dan membuka begitu banyak gereja. Ya. Tapi dalam kemegahan dalam tanda kutip yang dia miliki sebagai catatan prestasinya luar biasa. Tapi toh dia harus terhambat oleh karena penyakit yang dia derita, yang dia katakan itu duri dalam daging. 3 kali Paulus minta supaya penyakitnya diangkat oleh Tuhan. Tapi Tuhan katakan cukup kasih karuniaku bagimu, karena justru dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi Tuhan itu sudah mengukur, sudah ngukur kok ya kemampuan saudara dan saya. Jadi bersyukurlah ya, bersyukurlah untuk anugerah Tuhan yang saudara nikmati. Jenengan sehat hari ini, jenengan bisa berkumpul dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak di tempat ini, bisa menikmati pertemuan dengan saudara-saudara kita yang dari Malang, bisa sama-sama di tempat ini loh ya, menikmati suasana Natal didukung oleh pemerintah. Setidaknya ada teman-teman dari kepolisian, dari tentara, mereka bapak-bapak yang memang diutus untuk menolong, dan mereka mungkin juga meninggalkan keluarga dan memberikan waktu mereka untuk mengamankan ya gereja-gereja Tuhan yang hari-hari ini sedang menikmati suasana Natal. Jadi bersyukurlah untuk anugerah. Ini anugerah loh Bapak Ibu ya. Boleh panjenengan bersyukur kepada Tuhan hari ini? Haleluya. Dan yang kedua, saudara-saudara, bukan hanya mempraktekkan kasih yang agape, tapi landasi hidup kita dengan firman Tuhan. Jangan bermegah kepada yang lain selain firman Tuhan. Satu-satunya kekuatan kita hanya Tuhan. Satu-satunya yang akan menjamin masa depan kita, bahkan sampai di kekekalan, adalah firman Tuhan. Materi akan saudara tinggalkan, nama besar panjenengan tinggalkan, tapi keselamatan yang saudara dan saya miliki di dalam Tuhan, ini yang membawa saudara akan ketemu dengan Tuhan nanti satu kali bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan saya. Selamat Hari Natal tahun 2021 kepada keluarga besar GSCA Eklesia dan Gereja Tuhan, Jemaat Tuhan di GSCA Immanuel di Malang. Mereka ada bersama dengan kita, beberapa rekan gembala yang ada bersama dengan kita hari ini. Terima kasih untuk kerjasama yang baik, terima kasih untuk semua yang sudah saudara dan saya kerjakan hari ini membuahkan hasil yang luar biasa hari ini. Mari kita beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Biar hanya Tuhan yang sangat dimuliakan hari ini melalui ibadah kita. Mari saya undang semua, kita akan berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami hari ini kita akan bersyukur. Sekali lagi anugerah Tuhanlah yang menolong saudara dan saya menikmati suasana Natal hari ini, memberikan kita kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Jangan melihat orang lain,
seolah-olah menjadikan saudara tidak beruntung, tetapi bersyukurlah. Hidup saudara itu berharga di mata Tuhan, biji matanya Tuhan. Ini waktu dan saatnya kita memberikan kasih kita kepada orang lain. Mereka membutuhkan uluran kasih kita, membutuhkan kehadiran kita. Jadilah berkat buat mereka. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia selamatkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Yuk sama-sama naikkan pujian ini ya. Kasih Allah sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukurlah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapa, kami bersyukur malam hari ini di tengah suasana Natal yang penuh dengan sukacita dan kemeriahan dan kemegahan. Oleh karena hadirat Tuhan yang berkenan hadir di tengah ibadah dan perayaan sederhana Natal malam hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk setiap perkataan firman yang mengajarkan kepada setiap kami, untuk kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar. Engkau mati bagi kami, membuat kami menjadi umat ketebusan, bahkan biji mata Allah sendiri. Dan hari ini kami mendengar perkataan firman-Mu, agar kami menjadi umat Tuhan yang karena ketaatan kami kepada kebenaran, kami bisa mengamalkan cinta kasih persaudaraan, cinta kasih yang bukan hanya didasarkan kepada pilihan, tetapi agape, kasih yang menerima saudara seiman kami, semua kami apa adanya, tidak menuntut balas. Bahkan ketika orang-orang berbuat jahat kepada kami, kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya kami mendoakan dan memberkati mereka. Tuhan mengajarkan kepada setiap kami untuk kami mendasarkan hidup kami kepada perkataan firman yang adalah benih ilahi, yang olehnya kami bukan hanya mendapatkan jaminan dan solusi dari setiap pergumulan dan masalah kami, tapi adalah jaminan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu hari ini Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang mendengar perkataan ini. Kami mengucap syukur, mengembalikan segala kemuliaan bagi-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan sekali lagi. Sebentar kita akan menyaksikan dance dari kakak-kakak E-Kids. Selamat hari
Yeay, terima kasih. Kurang keras tepuk tangannya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tiba saatnya, ini saat yang kita tunggu-tunggu. Ada door prize. Tadi waktu masuk dibagikan lilin itu ya. Coba dilihat yang belakangnya ada gambar love. Ada 10 door prize nanti. Coba dilihat, diperiksa. Kalau yang dibuang tadi, ada yang ini coba di ini. Yang merasa di belakangnya kertas lilin itu ada gambarnya love, boleh maju ke depan. Monggo, monggo. Masa nggak ada ini semuanya? Ayo. Eman-eman nanti ini door prize-nya. Ayo Caca. Ayo sini. Maju ke depan. Sini. Siapa lagi? 1, 2, masih ada 8 lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, mari Ibu maju ke depan. Ya, boleh sini maju ke depan dulu. Masih ada 7 lagi. Mari. Wah, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Masih ada lagi, masih kurang 2. Masih kurang 2 door prize-nya. Masih adakah? Enggak ada ini, berarti ini yang 2 saya loh. Ayo. Masih 2. Semen masih ada. Ada gambarnya loh. Coba. Oh iya. Enggak ada ini yang 2. Hangus. Sudah enggak ada. Dihitung 1 sampai 3, kalau enggak ada hangus. Door prize enggak ada. 1, 2. Kosong loh ini. 2,5. Enggak ada. Enggak ada. 3, kosong. Berarti hangus ini. Terima kasih semuanya, boleh duduk kembali. Saya mengundang Ibu Gembala untuk maju ke depan. Mohon Ibu Gembala untuk maju ke depan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to. Sekali lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat.
Kami mengundang semua rekan gembala untuk maju ke depan. Kita boleh bersama-sama mendoakan Ibu Gembala. Tepat hari ini Ibu Gembala kita merayakan ulang tahun yang ke-49. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Sampai pada hari ini Ibu Gembala tetap masih ada di tengah-tengah kita sampai sekarang. Semua rekan gembala mohon untuk maju ke depan. Ibu Vivin, rekan gembala dari Malang boleh maju ke depan. Monggo. Mari. Bapak Gembala monggo. Ibu Suci, bapak-bapak yang dari Malang boleh maju ke depan, monggo. Kita sama-sama berdoa. Mohon dengan hormat Bapak David untuk sama-sama berdoa dalam doa. Mari Pak. Berdoa buat Ibu Gembala. Mari. Kita sama-sama berdiri ya. Kita boleh mengangkat tangan ke depan mengarahkan ke. Mari Pak David kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Mari kita menyatukan hati. Ya Tuhan, yalah kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami semua ya Tuhan sujud di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur terima kasih ya Bapa, buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan atas kami semua ya Tuhan. Ini semua karena kasih karunia-Mu ya Tuhan, karena belas kasihan yang Kau berikan atas kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu, campur tangan-Mu Tuhan, buat rumah-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau menyertai ya Tuhan rumah-Mu ini. Ya Tuhan, yalah kami, jikalau ya Tuhan hari ini kami memperingati Ibu Gembala kami, Bu Dede. Tuhan, berkati hamba-Mu ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan, supaya bisa memberkati ya Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga untuk Pak Markus, kiranya bisa ya Tuhan menjadi teladan Tuhan bagi kami semua. Berkati juga Tuhan untuk semua anak-anaknya ya Tuhan, berkati dalam sekolahnya ya Tuhan Allahku. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu, juga seluruh anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Hamba menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya kesehatan, kekuatan ya Tuhan menyertai kami semua ya Tuhan. Segala ya Tuhan malapetaka kami tudung di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan. Ada kuasa-Mu ya Tuhan untuk anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah makan kami supnya pada hari ini, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan surga, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Potong tumpengnya. Potong tumpengnya, potong tumpengnya. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tahunya dong, oh tahunya masalah padang tak. Potong tumpengnya sekarang Terima kasih buat mungkin ada pesan dan kesan dari Tante, mari. Yang jelas saya sangat berterima kasih untuk semua cinta, kasih yang saudara Bapak Ibu berikan untuk saya. Secara khusus selama 23 tahun saya di Blitar. Terima kasih untuk perhatian saudara. Terima kasih untuk rekan-rekan dari Malang juga untuk supportnya, untuk dukungan doanya, untuk rekan-rekan gembala secara khusus di tempat ini, tim musik yang mendampingi kami selama hampir 23 tahun ini. Terima kasih untuk semua perhatian, dan saya berharap tidak berhenti di sini, terus dampingi kami untuk tahun-tahun ke depan, terus tolong kami, terus doakan kami, terus topang kami, dan dukung kami, karena kami tidak bisa melayani sendiri tanpa Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Allah yang besar, Allah yang besar, padaku. Amin, amin Yesus. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak kuagungkan. Kami memuji kebesaran-Mu malam hari ini Tuhan. Kami bersuka cita, kami bersorak-sorai sebab Allah Roh Kudus ada di tengah-tengah kami pagi malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan kami untuk memperingati Natal. Kami pun berdoa kiranya sukacita Natal pun dinikmati oleh saudara-saudara kami sedang mengalami bencana. Suasana duka yang mereka hadapi tidak mengurangi rahmat Tuhan untuk mereka. Kiranya berkat Tuhan pun turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saudara yang terkasih,
Angkat kedua tanganmu, mari kita pulang bersama-sama. Kiranya rahmat, anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memberkati kita semuanya, menolong kita semuanya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. We Kami wish you Merry segenap keluarga Christmas. Eklesia